Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wassahabihi ajma'in. Jumpa kembali di video materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10 SMA semester 1, yang kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda bersama saya Marsudi Sarjana Pendidikan. Baik, kali ini kita akan membahas poin B terkait dengan perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, di mana perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ini adalah hal yang sangat unik, karena kita akan mengambil bagaimana bikin sebuah perencanaan usaha dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, terkait dengan perencanaan usaha kerajinan dengan mengambil inspirasi budaya non-benda ini, kita akan kenali dulu apa itu yang namanya dengan budaya tradisional atau budaya daerah. Di mana budaya nasional itu atas ada dua pokok hal, yaitu adalah budaya non-benda dan artefak atau objek dari budaya tersebut. Nah, pembahasan kita kali ini kita nanti akan lebih fokus membahas tentang bagaimana kita merencanakan usaha kerajinan dengan mengambil aspek budaya non-benda. Baik, budaya tradisional sebagaimana telah kita bahas tadi, ada budaya non-benda dan ada artefak atau objek dari budaya. Apa itu disebut dengan budaya non-benda? Budaya non-benda itu adalah sebuah kebudayaan yang mempunyai hasil karya yang tidak berbentuk benda, yang biasanya merupakan hasil karya yang bersifat abstrak yang diwariskan. Contohnya misalnya adalah pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, dan lain sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan artefak atau objek budaya itu adalah wujud dari kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas atau perbuatan serta juga karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang bisa diraba, dilihat, serta didokumentasikan. Misalnya ya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, maupun rumah adat. Kemudian, bagaimana kita bisa mengambil budaya tradisional itu sebagai inspirasi dalam berwirausaha? Nah, tarian tadi ya, simbol, kemudian pakaian, musik, alat musik, tersebut dapat menjadi inspirasi dari perbuatan kerajinan. Nah, di mana tarian, simbol, kemudian musik itu merupakan fenomena benda, sedangkan pakaian, tari, dan objek musik itu merupakan artefak atau objek dari budaya tersebut. Nah, ini merupakan contoh bagaimana budaya tradisional itu bisa menjadi inspirasi, ya, jadi inspirasi. Contoh gambar kiri itu adalah burung rangkong, sebelah kiri kemudian ada lahirlah tarian enggang. Tarian enggang itu bagian dari kerajinan non-benda tadi itu. Ini contoh bagaimana budaya tradisional itu bisa menjadi sumber inspirasi dari sebuah usaha. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan hiasan kulkas. Contohnya di sini, hiasan kulkas di sini mengambil inspirasi dari tari burung enggang. Ya, ini merupakan contoh bagaimana budaya tradisional itu bisa menjadi sumber inspirasi dari sebuah usaha kerajinan. Kemudian terkait dengan bagaimana kita memahami sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan mengambil inspirasi budaya non-benda, maka kita mulai dengan bagaimana kita mengetahui daya dukung dari sebuah kegiatan berwirausaha, sehingga kita bisa mendapat berusaha secara baik. Nah, sebuah kegiatan wirausaha itu daya dukung yang pertama adalah sumber daya manusianya. Ya, tanpa ini tentu kegiatan berwirausaha itu akan tidak bagus. Semakin baik sumber daya manusianya, semakin bagus daya dukung dalam kegiatan berwirausaha. Yang kedua, material. Ketersediaan material atau bahan itu juga menjadi hal penting bagaimana berwirausaha itu bisa berjalan dengan baik, sehingga material ini menjadi daya dukung yang sangat penting di dalam berwirausaha. Bagus dan tidaknya sebuah produk dari kegiatan wirausaha juga sangat ditentukan oleh material ini. Kemudian tentang yang ketiga adalah cara kerja.
Cara kerja juga menjadi bagian dari kegiatan daya dukung dalam berwirausaha, di mana membuat, memproses itu sebuah produk itu sangat menjadi hal penting di dalam berwirausaha. Kemudian adalah pasar atau konsumen. Ini juga merupakan daya dukung yang penting di dalam berwirausaha. Tanpa ada pasar, tentu ya akan susah sekali kita bagaimana untuk menghasilkan atau menjual produk-produk yang telah kita bikin. Kemudian juga pendanaan. Ini juga menjadi hal penting di dalam kegiatan yang didukung berwirausaha tadi itu, sehingga kelima hal inilah yang menjadi daya dukung kegiatan berwirausaha, sehingga nanti dalam perencanaan usaha kerajinan itu bisa menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya terkait dengan perencanaan juga, bagaimana hubungannya sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan tadi itu, maka kita juga bisa melihat ada 6 hal yang dikelola biasanya di dalam sebuah berwirausaha yang dikelola. Nah, yang pertama adalah man atau manusia. Ini sebagai bahas sebelumnya tadi menjadi bagian penting juga, dan ini yang dikelola dalam sebuah usaha. Kemudian money atau uang. Ini juga menjadi hal yang sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha. Ada material kemudian atau bahan, kemudian ada mesin atau peralatan, dan ada metode atau cara kerja, serta market atau pasar. Keenam hal inilah yang menjadi sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha, sehingga di dalam merencanakan sebuah usaha kerajinan dengan mengambil inspirasi budaya non benda tadi itu, maka keenam ini harus kemudian dipersiapkan secara baik. Jangan sampai kita memulai usaha itu tanpa memperhatikan hal-hal ini, karena tanpa memperhatikan 6 hal ini tentu akan menjadi masalah nanti kedepannya dalam berwirausaha. Nah, kemudian bagaimana memulai usaha? Nah, memulai usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ini, tentu pertama kita harus melihat potensi bahan baku yang ada di sekitar kita. Potensi bahan baku tersedia atau tidak. Jangan sampai kita membuka usaha itu potensi bahan bakunya sangat kecil atau sangat lemah atau susah didapat. Ini akan jadi masalah nanti ke depannya, sehingga potensi bahan baku ini juga sangat diperlukan. Kemudian dalam memulai usaha itu juga kita memperhatikan keterampilan produksi, ya, kemampuan manusianya, adakah mesinnya, bisa nggak mesinnya itu mengolahnya, dan sebagainya. Itu juga diperhatikan sehingga nanti usaha kita dapat berjalan baik. Nah, untuk memulai memerlukan tadi itu. Ya, yang ketiga, kita juga harus melihat budaya lokal yang ada di daerah setempat, karena tadi sekali lagi kita pengen memulai usaha kerajinan itu dengan mengambil inspirasi budaya non benda, sehingga tentu budaya ini harus kita pahami seperti apa, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menjadikan usaha kita lebih baik. Nah, itu tentang perencanaan ya. Nah, kemudian yang terakhir tentang bagaimana kunci keberhasilan kita dalam merencanakan sebuah usaha kerajinan ini. Yang pertama tadi ya, kita harus melihat seorang wirausahawan itu harus mampu menawarkan produk yang inovatif kepada konsumen. Kenapa harus inovatif? Karena masyarakat tentunya atau pangsa pasar atau konsumen pengen melihat barang-barang atau produk-produk yang baru yang dibelinya, yang beda dengan barang-barang atau produk-produk yang sudah ada di rumah ya. Sehingga kunci dari keberhasilan seorang wirausahawan tentu dalam perencanaan itu dia harus memiliki ide yang inovatif yang kita tawarkan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, harus memfokuskan kepada yang tadi, kepada konsumen yang memang dia menghargai dan mencintai budaya tradisional. Target pasarnya ke sana sudah jelas. Fokus kita ke sana, sehingga kunci dari keberhasilan wirausahawan untuk yang mengambil inspirasi budaya non benda tadi itu ya, kita harus fokus kepada orang-orang yang menghargai budaya tradisional tadi itu, sehingga produk kita nanti dapat laku di pasaran. Yang ketiga, kita harus mempunyai kemampuan mengatur keuangan. Jadi ini ya, saya pikir jelas ya kalau masalah keuangan, sehingga tiga hal inilah yang merupakan kunci keberhasilan kita dalam merencanakan wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Saya pikir itulah yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini.
dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.